Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari haditsul ifki ataupun cerita kabar dusta terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita masuk ke faedah yang berikutnya. Kita singkat waktu, adalah nasihat bagi kita semuanya. Jangan berburuk sangka kepada orang lain. Jangan berburuk sangka kepada orang lain. Bisa jadi prasangka kita ini salah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita semuanya untuk berburuk sangka. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Karena inna ba'dadh-dhon ithmun. Sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Jadi kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Ini begitu. Makanya ketika terjadi kabar dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat zina dengan Safwan bin Mu'attal, ada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pernah ia ditanya oleh istrinya tentang kabar tersebut. Maka jawaban Abu Ayyub itu simpel. Kira-kira kalau hal itu terjadi pada dirimu, ataupun kira-kira apakah kamu itu pantas untuk melakukan perbuatan zina tersebut? Maka istrinya Abu Ayyub menjawab, tentu tidak pantas. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Abu Ayyub? Demi Allah bahwa Ummul Mukminin Aisyah itu lebih baik daripada dirimu. Selesai. Makanya di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Andaikan saat itu kaum muslimin yang mereka mendengar kabar tersebut, mereka berprasangka baik saja. Karena Aisyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa sampai sebagian kaum muslimin yang lainnya masih berprasangka buruk terkait kasus tersebut? Makanya Allah di sini menegaskan, andaikan saja mereka orang-orang mukmin dulu ketika mendengar kabar seperti itu kemudian mereka berprasangka baik saja kepada Ummul Mukminin, maka urusannya tidak akan panjang. Ya, tapi sekali lagi, ini bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat keluarganya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Itu dilarang. Bahkan ada seorang ulama salafus saleh yang bernama Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, al-mu'min yatlubul ma'adir. Seorang mukmin itu adalah orang yang akan selalu mencari udzur bagi saudaranya. Maksudnya mencari udzur bagi saudaranya. Misal ada saudaranya sesama muslim yang sedang melakukan satu keburukan, maka tetap dia akan berprasangka baik. Contoh ketika dia membonceng seorang wanita yang dia tidak kenal, maka dia akan mencari udzur ataupun alasan, oh barangkali itu saudarinya, oh barangkali itu adik perempuannya, oh barangkali itu tantenya, oh barangkali itu ibunya. Maka inilah seharusnya sikap seorang mukmin. Tidak lalu kemudian siapa ya dia, lalu kemudian kepo pengen tahu. Maka ini bukan sikapnya seorang mukmin. Seorang mukmin akan selalu memproteksi dirinya untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Jadi dalam kisah ini
Ya, bisa kita ambil pelajarannya. Andaikan saja saat itu kita kaum mukminin yang mendengar kabar itu berprasangka baik terlebih dahulu, maka kasus itu tidak akan panjang. Sama, andaikan kita mendapatkan kabar tentang keburukan orang lain lalu kemudian kita berprasangka baik terlebih dahulu, maka tidak akan mungkin hati kita terkotori dengan kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya dan belum tentu bahwa orang yang sedang dibicarakan itu telah melakukan keburukan sebagaimana yang diberitakan. Jadi seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita kedepankan prasangka buruk, tapi kedepankanlah prasangka baik kepada saudara kita sesama mukmin. Begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, terakhir, ya, kita terbatasi oleh waktu, terkait tentang berita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha secara khusus, ya. Bagaimana sih sikap kita, ya, sebagai seorang mukmin ketika mendengarkan satu kabar ataupun satu berita, apalagi sekarang kita berada di dunia yang serba digital, ya. Kita dimanjakan dengan Twitter, dimanjakan dengan dunia maya lah secara umumnya, ya. Bahkan orang itu sekarang bisa berbuat dosa meskipun dia tidak keluar dari rumahnya. Kalau dulu dia melakukan perbuatan dosa itu keluar dari rumahnya terlebih dahulu. Dia ingin mendapatkan satu kabar, dia harus keluar dari rumahnya. Sekarang tidak. Dia berada di kamarnya pun dia sudah bisa mendengarkan kabar-kabar, dan mungkin bisa jadi itu kabar yang tidak benar sehingga mengakibatkan dirinya berdosa, ya. Nah, sehingga kita harus mengetahui bagaimana sih mensikapi setiap kabar ataupun berita yang sampai kepada kita, apalagi berita tersebut terkait dengan membuka aib orang lain. Ini ya, terkait dengan membuka aib orang lain. Baik. Pertama yang harus kita pahami dahulu bahwa baik yang membuat berita atau sekedar menyebarkannya, andaikan itu berita dusta, maka kedua-duanya sama disebut sebagai pendusta. Hati-hati, ya, baik itu yang membuat berita atau yang menyebarkannya. Jangan antum kemudian beralasan andaikan kita terlibat misal. Jangan sampai kita membuat alasan, enggak kok, ane cuma nyebarin doang. Sebenarnya ane enggak tahu. Tetap Anda disebut pendusta. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta atau pembohong ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar, ya. Meskipun kita hanya menyebarkannya saja, tapi kita belum cek dan cross check, benar enggak itu beritanya. Jangan sampai kita salah, ya, mendengarnya sehingga apa? Kita ikut andil dalam menyebarkan kebohongan tersebut. Seperti itu, ya. Makanya sikap kita yang baik ketika kita mendengarkan berita, pertama adalah jangan tergesa-gesa untuk menyebarkannya, ya. Jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua adalah periksa dulu kebenaran berita tersebut dengan cermat. Itu pun kalau ada kaitannya dengan kita. Kalau tidak ada kaitannya dengan kita, buat apa kita kepo, ya? Bikin capek saja. Masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita kerjakan dan bisa menyebabkan keimanan kita bertambah, ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga kalau memang itu ada kaitannya dengan kita, maka periksa dulu kebenaran sebuah berita tersebut dengan cermat. Jangan sampai salah kita mendengarnya, ya. Karena bisa jadi penyebar berita itu adalah orang fasik. Dulu ada satu kisah. Ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.
Ada seorang sahabat yang bernama Harith bin Dirar Al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Jadi Harith bin Dirar ini seorang yang dia tertarik masuk Islam langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Ketika sudah masuk Islam, maka Harith ini diajarkan tentang kewajibannya. Di antaranya adalah sholat, kemudian membayar zakat. Nah, Harith bin Dirar ini belajar kepada Rasulullah, kemudian ia ingin mengajarkan Islam kepada kaumnya karena dia ternyata kepala suku di kaumnya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa andaikan nanti ada dari kaumku yang masuk Islam ya Rasulullah, nanti akan aku pungut zakat di antara mereka. Jadi nanti pada bulan sekian, tanggal sekian, nanti utus aja utusanmu di satu tempat, maka aku akan datang ke situ dengan membawa zakat juga. Nah, ketika hari berlalu, ya, lalu kemudian sampailah waktu di mana itu waktu perjanjian bertemunya utusan Rasulullah dengan Harith bin Dirar membawa harta zakatnya. Harith bin Dirar sudah membawa barang-barang ataupun harta zakat dari kaumnya. Ya, hendak berangkat ya, ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, Rasulullah saat itu mengutus seseorang yang bernama Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini diutus untuk menemui Harith bin Dirar. Cuman belum sampai tempatnya dia pulang. Dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah sampai sana, saya mau minta zakatnya nggak dikasih. Malah saya diancam mau dibunuh. Ya saya takut, saya pulang begitu. Nah Rasulullah kaget, loh kok bisa begitu? Ya, sehingga Rasulullah mengutus beberapa orang untuk menemui Harith bin Dirar. Ketika sampai di tempat yang sudah dijanjikan, ya Harith bin Dirar sudah menunggu di tempat itu kok belum datang-datang. Makanya Harith bin Dirar ya menyusul menemui Rasulullah SAW. Saat bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengkonfirmasi kebenaran tentang kabar yang dibawa tadi oleh Walid bin Uqbah, ternyata dusta. Dari situlah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang yang fasik kepada kalian dengan satu kabar, maka tabayyun terlebih dahulu. Sama ketika kita mendengarkan satu kabar, apalagi menyangkut sebuah aib, ya, sebenarnya lebih baik kita tidak perlu menyambung kabar tersebut. Ya, kita tutup rapat-rapat, berita itu hanya sampai di kita, jangan kita sebarkan lagi ke orang lain. Intinya itu. Ya. Kalaupun kita ingin memberitahukan kepada orang lain, maka cross check terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Begitu. Kemudian apabila sudah diteliti yang ketiga, jemaah, namun kita belum bisa memastikan kebenarannya, maka diam itu lebih selamat. Sudah, ya. Tapi kayaknya benar nih. Ya. Enggak lah. Tapi benar nih kayaknya nih, mukanya sama kok. Terus ya, setan itu bermain. Ya. Maka akan lebih baik kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, man somata naja. Siapa yang diam maka dia akan selamat, begitu ya. Baik. Kemudian andaikan itu benar kabarnya, misal kalau tadi belum pasti, ini sudah pasti benar, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ketika kita menyebarkan berita itu akan memberikan manfaat atau tidak? Seperti itu ya. Tapi tentunya ya, tentunya tidak akan memberikan manfaat bagi kita. Untuk apa? Kita menyebarkan aib orang lain, meskipun aib itu benar. Kalau benar itu bagian dari ghibah, kalau salah maka itu bagian daripada fitnah. Antum mau pilih yang mana? Mau yang ghibah ataupun yang fitnah? Ya. Kalau saya tidak milih dua-duanya, Pak. Karena tentunya kedua-duanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti itu. Taib. Kemudian masih terkait dengan masalah berita, ya. Perlu dicatat baik-baik bahwa seseorang itu tidak layak menjadi contoh atau teladan sampai dia mampu memilah dan memilih berita mana yang akan disebarkannya.
Jadi kalau ada sosok yang mungkin menjadi panutan kita, namun ketika dia mendapatkan satu kabar, satu berita, dia tidak bisa menahan, pasti dia langsung sebarkan. Dia mendapatkan satu omongan dari orang lain, dia langsung sampaikan ke orang lain lagi. Maka orang yang seperti ini kita stop untuk kita jadikan dia sebagai panutan kita. Karena inilah nasihat para ulama kita salafus saleh. Ya. Ada seorang ulama yang masyhur terkenal lah, Imam Malik rahimahullahu taala. Dia pernah berkata kepada Ibnu Wahab, dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annahu laisa yaslam rajulun haddatsa bi kulli ma sami'a." Tidak akan selamat dari dusta jika ada seseorang yang dia menceritakan semua yang dia dengar. Sehingga apa? Wala yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bi kulli ma sami'a. Dia tidak layak menjadi panutan ataupun contoh ketika dia menceritakan semua berita yang dia dengar. Ya. Jadi jangan jadi kita jadikan panutan kalau ada seseorang yang setiap dapat berita langsung disebarkan ke orang lain, menggunjing orang lain, menjelekkan keburukan orang lain. Jangan jadikan dia panutan. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, bahwa la yakunu rajulu imaman yuqtada bih hatta yumsika an ba'dhi ma sami'a. Seseorang itu tidaklah menjadi teladan atau panutan yang patut diteladani sampai ia menahan diri dari menceritakan sebagian berita yang dia dengar. Ya. Makanya hati-hati ya, kalau kita ingin menjadi panutan, maka jaga lisan kita. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya jemaah, bahwa tidak semua berita yang benar itu harus disebarluaskan. Sekali lagi, tidak semua berita yang benar itu harus disebarluaskan. Terkadang ada satu berita yang benar, tapi ketika kita sebarluaskan, kita mikir dulu, ya, ini kira-kira berdampak positif apa negatif. Ketika disebarkan kok justru tambah kericuhan, ya. Yang tadinya sudah adem, tenang di wilayah kita menjadi apa? Panas lagi, ricuh lagi. Maka akan lebih baik kita tahan itu berita. Dan tidak ada untungnya juga bagi kita. Ya, lebih baik kita sebarkan hal-hal yang baik, yang memotivasi orang lain untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka ya membaca apa yang kita sebarkan dari kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan juga. Jadi seperti itu, ya. Maka sekali lagi, tidak semua berita yang benar harus disebarluaskan. Ada satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Pernah suatu waktu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahu enggak Anda hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang faham. Lalu Rasul menjelaskan bahwa hak Allah atas hambanya itu diibadahi dan tidak disekutukan, ya. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah tidak diazab karena tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Seakan-akan Islam ataupun agama ini simpel, ya. Seakan-akan dalam Islam itu simpel. Yang penting apa? Kita gak menyembah selain Allah. Selesai. Ya. Jadi yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang awam ketika disampaikan berita ini, maka mereka akan memiliki tafsir yang berbeda-beda. Oh, berarti Islam itu yang penting nyembah Allah. Sudah, ya. Jadi nggak usah ngamalkan amalan-amalan yang lainnya lah. Nggak usah ini, nggak usah itu. Bagi perempuan yang nggak usah pakai jilbab lah. Kan yang penting kan ibadah kepada Allah. Padahal berjilbab taat kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Makanya ketika Mu'ad bin Jabal izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
boleh nggak kabar gembira ini aku sampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya? Apa kata Nabi SAW? Jangan. Iman mereka masih lemah, ya. Pemahaman mereka masih lemah. Jangan dulu sampaikan kepada mereka sehingga menjadikan mereka bersandar dengan kalimat ini. Itu yang dikhawatirkan. Nah, terkadang seperti itu jemaah, ya. Terkadang ketika kita menyampaikan satu berita, memang beritanya benar, ya. Tapi yang akan kita sampaikan itu apakah orangnya sudah siap untuk menerima berita tersebut atau tidak. Jangankan mereka, kadang kita sendiri saja sudah kebawa nafsu. Oh ya bener nih, bohong nih, ya, waduh kita ditipu nih selama ini nih. Spekulasinya saja sudah tinggi. Habis itu kita sampaikan ke orang lain yang dia sekolah kagak, sukanya nongkrong aja di warung kopi, dapat berita itu, tambah rame. Iya bener nih, aneh sebarin di grup aneh sono, sebar deh semuanya. Apa yang terjadi akhirnya? Terjadi keributan, kericuhan dan yang lain sebagainya. Ya. Sebab karena kita tidak tahu, ya, tidak paham bahwa apakah itu layak untuk disampaikan, diberitakan ataupun tidak. Itu yang paling penting. Jadi tidak semua berita itu benar. Jadi semua berita yang benar itu harus disebar luaskan begitu. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, ingat, hukuman bagi yang sembarangan menyebar berita. Bagi kita yang suka asal dan tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Ada satu riwayat Rasulullah SAW pernah beliau bercerita tentang mimpi beliau. Suatu waktu beliau bermimpi, beliau melihat ada dua orang yang datang kepada beliau. Lalu dua orang itu mengajak pergi Rasulullah SAW ke sebuah tanah yang lapang, yang datar. Lalu kemudian beliau melewati dua orang yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Nah, gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Gancunya dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek ke pipinya sampai ke tengkuknya. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi sisi satunya. Dirobek-robek ini. Kemudian bekas pikul robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi dan begitu seterusnya. Ini diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya nih kepada orang yang membawanya, itu kenapa orang seperti itu? Maka kata orang tersebut menjawab apa? Bahwa orang pertama yang kamu lihat, ya, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki. Jadi hati-hati. Itu azab yang akan diterima bagi para pendusta yang asal-asalan dapat berita dia sampaikan, dapat berita dia sampaikan. Coba, ya, begitu luar biasa fitnah yang menimpa pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sampai ada satu golongan yang sampai sekarang pun mereka masih meyakini bahwa Ummul Mukminin telah melakukan perbuatan tersebut. Padahal ayat yang ke-11 dari surat An-Nur itu telah menghapus, ya, telah menghapus tuduhan yang kecil yang tersematkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa sekarang kita di era digital. Kita berada di zaman dimana kita ini mudah untuk mengakses semua berita. Apa saja bisa kita dapatkan, ya. Nah, dari situlah justru kita harus hati-hati. Kita harus bisa memilah-memilih mana yang layak untuk kita sebarkan dan mana yang layak untuk kita tahan. Jangan semuanya yang kita dapat kemudian kita sebarkan. Nanti hisabnya akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang mukmin yang bijak, seorang mukmin yang tenang, jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. Karena tentunya ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan dan ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Bukhari saja ketika ingin menulis sebuah hadis, beliau melakukan sholat sunnah dahulu 2 rakaat.
kita nih, yang kita dapatkan hadis saja bukan. Ya. Berita aib sih iya. Ya. Maka kenapa kita justru tidak mempertimbangkan itu dengan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya, wallahu taala alam bishawab. Baik, sebelum kami tutup mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang membahas statement bahwa memakai hijab itu tidak wajib berdasarkan referensi kitab tertentu, dan sebagian ulama yang lain menyatakan itu wajib. Kadang di masyarakat umum yang kapasitas ilmu agamanya itu belum cukup, mereka merasa bingung. Kenapa para ulama itu tidak satu frekuensi masalah hukum atau fatwa? Kemudian yang kedua, Ustaz, para ulama yang memberikan statement menyatakan mengenai hukum atau fatwa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, apakah itu termasuk menyebabkan kita bohong? Baik. Yang pertama terkait dengan perintah berhijab. Ya. Ada beberapa ulama yang dipertanyakan, ya, bahwa sebagian ada ulama yang mengatakan bahwa tentang kewajiban berhijab ataupun tentang syariat hijab itu tidak wajib. Ada sebagian lagi yang mengatakan syariat hijab itu wajib. Cuman saya kembali kepada pertanyaan itu, bahwa ulama dari mana yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib? Ya. Karena kalau dikatakan diambil dari beberapa referensi, dari referensi mana yang diambil? Karena Al-Quran sendiri telah menurunkan ayat terkait dengan hijab. Ya. Adapun tafsir mengenai hijab, jika seandainya mentafsirkannya berbeda-beda, ya, maka ini kembali kepada hawa nafsunya. Jika seandainya dia mengatakan bahwa berhijab itu tidak harus yang longgar, yang penting tertutup auratnya, berarti itu kembali kepada apa yang menjadi dasar dia untuk berpendapat demikian. Akan tetapi sekali lagi, bahwa ketika ayat itu telah menyebutkan kewajiban untuk berhijab, lalu dari kitab mana yang akan kita ambil lagi bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib? Jadi seperti itu. Makanya sekali lagi, ketika kita berbicara terkait dengan agama ataupun din, maka yang menjadi sumber pegangan kita dalam beragama itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sebagai penjelasnya, yaitu sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kita tidak berpatokan, tidak merujuk kepada ulama siapapun, tapi kita merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu pertanyaan, ya, kok langsung kitabullah, kok sunnah Rasulullah? Ya. Emang kita faham, emang kita tahu isi dari kitabullah, isi dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita difahamkan dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Sebenarnya terkait ayat-ayat hijab itu tidak ada khilaf, perbedaan pandangan para ulama. Ini merupakan syariat yang telah disepakati. Cuma yang menjadi permasalahannya itu adalah bagaimana model dan bentuknya. Di situ aja, Pak. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak wajib, paling segelintir orang. Dan itu pun saya yakin dia tidak mengambil dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hijab ya, bukan cadar ya. Ini hijab. Kalau hijab hal yang disepakati ya, bukan diperselisihkan lagi. Jadi seperti itu. Wallahu alam, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah terkait jika seandainya ada fatwa-fatwa ulama yang ternyata tidak sesuai atau menyelisihi dari apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat terlebih dahulu, Pak, terkait dengan fatwanya. Apakah fatwa dia itu dasarnya adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bedakan ya fatwa dengan pandangan dia sendiri. Kalau pandangan dia sendiri, tentunya bisa jadi dia tidak mengambil dalil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Tapi kalau fatwa, ya tentunya dia akan merujuk dari dalil-dalil yang ada. Dan fatwa itu biasanya kasus yang terjadi di zaman sekarang dan tidak ada di zaman dahulu. Lalu kemudian para ulama mencoba untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada, kira-kira tepat ataupun tidak dengan kasus yang terjadi sekarang. Ya, jadi itu prosesnya begitu luar biasa, Pak. Mungkin kalau hanya kita saja yang ngomong boleh, nggak boleh, gampang. Tapi berbeda dengan para ulama yang memberikan satu fatwa. Karena ketika mereka berfatwa itu harus memiliki syarat-syarat dalam berfatwa. Ya, di antaranya bagaimana dia mau berfatwa kalau dia nggak hafal Al-Quran? Bagaimana dia mau berfatwa kalau dia nggak berhafal paling tidak hadits Bukhari dan Muslim? Ya. Ataupun Ashabus Sunan, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, dan kemudian Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, bagaimana dia mau menimbang satu permasalahan kalau dia tidak hafal Al-Quran dan hadis? Ya. Nah, berbeda dengan mereka para mufti. Ya. Para mufti itu kalau mereka menyampaikan satu pandangan, ya, dan mereka didasari dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti akan masuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau dia salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Ya, dengan syarat begitu, Pak. Dia benar-benar ketika menfatwakan, benar-benar dia merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada keterangan gini, yang namanya fatwa itu kan kontemporer, tentunya di Quran dan hadis nggak ada. Iya, tapi ditimbang dari Al-Quran dan hadis, pasti, Pak. Itu fatwa. Lah makanya kalau ada ulama, maaf dalam tanda kutip ya, ketika dia berfatwa tapi dia tidak membawa Al-Quran dan hadis, ya berarti dia telah menyampaikan berita bohong. Seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Taib, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu hukumnya gimana ya saya? Karena niatnya kan untuk memberitahu teman-teman, misalnya ada suatu berita bahwa si A melecehkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah kemudian kita melihat berita itu dan kemudian menyebarkan ke grup. Nah itu aturannya seperti apa terkait dengan ketentuan tabayun itu? Bagaimana aturannya? Apakah cukup dengan mempelajari selama itu bahwa situs berita itu dirasakan sudah memberikan berita-berita yang dirasa benar gitu, benar adanya gitu misalnya. Jadi sudah terkenal, misalnya sudah terkenal kompas.com, misalnya itu.com atau seperti apa, dan itu kita berniat untuk meneruskan atau meningkatkan di grup. Nah, itu gimana bisa kabarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib.
Kita kembali kepada apa yang tadi telah kita pelajari, bahwa kira-kira berita yang kita sampaikan itu valid, benar ataupun tidak, seperti itu. Ketika memang berita itu benar, memang benar, tidak hanya di satu media, mungkin media lain pun mengabarkan yang sama misalnya. Sekiranya kalau kita sebarkan berita itu, apakah akan memberikan manfaat atau justru sebaliknya memberikan mudarat yang besar bagi kaum muslimin secara umumnya? Apalagi kalau sudah terkait dengan apa? Melecehkan Rasulullah, ya kan? Seperti melecehkan ibadah. Sekarang kan ada itu. Pernah beberapa ini saya dapatkan video yang sekarang digemari anak-anak sekarang, apa? TikTok ya. Itu ada yang memperagakan sholat tapi dibuat main-main seperti itu. Nah, kira-kira apakah ketika kita sebarkan ke orang lain itu memberikan manfaat bagi mereka ataupun tidak? Kalau memberikan manfaat silakan sebarkan. Ya. Tapi kalau tidak memberikan manfaat justru malah lebih menjadikan kegaduhan, maka akan lebih baik kita tidak sebarkan. Sekarang begini, saat mereka disebarkan dengan keburukan mereka, maka mereka akan semakin viral dan terkenal. Rugi kita, Pak. Ya. Justru ketika kita mendapatkan ada penghinaan, pelecehan Islam, sudah wal'iyadzubillah, kita tutup itu berita, nggak perlu kita sebarkan. Ya. Apalagi kalau sudah berita-berita konvensional dari media-media yang konvensional tentunya. Ya. Ada benarnya tapi banyak dustanya. Bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu, ya kan? Karena yang menyebarkan berita juga, kita juga nggak tahu apakah mereka muslim ataupun bukan, apakah mereka orang yang beriman ataupun bukan, kita kan juga nggak tahu, Pak. Ya. Dengan apa cara kita bertabayun kalau kita sendiri tidak tahu bahwa siapa yang mengambil berita itu, siapa yang membawa berita itu? Kalau bagi penulisnya, redakturnya, yang mungkin dia cuma sekedar menulis, tapi sang pencari berita itu, apakah dia benar-benar orang-orang mukmin ataupun tidak? Begitu. Tentunya kalau orang mukmin tidak akan mungkin nulis begitu dan bekerja di tempat itu, karena dia khawatirkan belum tentu yang dia tulis dan yang dia jadikan bahan itu benar. Dan andaikan pun benar, itu bisa masuk ke dalam kategori menyebarkan aib orang lain. Jadi seperti itu. Kecuali jika misalnya ada satu berita yang memang berita tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, contoh. Ya. Ada satu orang yang dia sangat berbahaya sekali. Ya. Mungkin ini ikhwan, dia suka masuk ke grup-grup akhwat misal, ya, suka melalang buana di dunia maya lah, lalu kemudian dengan kalimat-kalimatnya yang sehingga menjadikan akhwat itu banyak yang terbuai dan tertipu. Nah, boleh kita sebarkan itu, karena untuk apa? Mengantisipasi agar supaya yang lain tidak menjadi korbannya. Karena ada beberapa kasus terjadi seperti itu, maka diperbolehkan kita untuk menyebarkannya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk memprotek mereka yang belum terkena ya tipu daya dari orang tersebut. Itu diperbolehkan. Tapi kalau sifatnya hanya berita-berita yang ya kita nggak menganggap bahwa berita itu sepele ya. Tapi kalau sifatnya itu individual, maka tidak perlu kita sebarkan. Dan bagaimana tabayunnya sudah jelas. Kalau kita tidak mengetahui yang membawa berita itu, ya susah juga untuk tabayun. Dan kemudian untuk apa kita sebarkan berita itu kepada orang lain? Akan lebih baik kita sudah membacanya, tutup untuk diri kita, tidak perlu kita sebarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak. Cukup ya. Baik, kita cukupkan karena waktunya ya, sudah menunjukkan 28. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.